Bapa, kami tahu Engkaulah pemilik dari segala-galanya, baik di bumi maupun di langit. Engkau berdaulat atas segala-galanya Tuhan. Engkau berdaulat atas alam semesta ini. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Kami bisa katakan Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Biarlah saat ini Engkau bicara dengan kami. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan? Apa sebenarnya identitas kami di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan? Biarlah Engkau berbicara dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan Roh Kudus. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mempersilahkan Kau Tuhan Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Menembus sampai ke dalam jiwa kami. Sampai ke dalam tulang dan sumsum kami. Sampai menyadarkan hidup kami. Siapa kami yang sebenarnya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Ambil alihlah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Saudara, hari ini saya merasakan bahwa kita semuanya bangga menjadi milik Kristus. Benar? Saudara bangga punya Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Bapa yang memiliki saudara, menjaga saudara. Dikatakan Tuhan tuh perisai dalam hidup kita. Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu bangga dengan kita? Kita bangga dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa membuat Tuhan sampai mengatakan, aku bangga dengan Engkau? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita bangga sama Tuhan, ya, karena kita merasakan kekuasaan Tuhan yang sungguh amat sangat luar biasa. Dia berdaulat atas hidup kita, dia menolong kita. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu bangga dengan kita? Apakah kita bisa menjadikan, membuat Tuhan itu bangga buat sama kita? Ini pertanyaannya. Pertanyaan adalah, Tuhan aku bangga dengan Engkau. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu bangga enggak dengan saya? Saudara, ada satu ayat yang sungguh sangat membuat menggelitik terus di dalam hidup saya. Dan pertanyaan ini selalu ada dalam hidup saya. Kita baca sama-sama dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16. Waktu pembacaan Alkitab saya sampai di Ibrani 11 ayat 16. Ini menggelitik sekali yang dikatakan begini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surga. Tanah air surgawi. Sebab itu dikatakan Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota yang bagi mereka. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan Allah itu tidak malu disebut Allah mereka. Sampai Tuhan itu menyediakan sebuah kota buat mereka. Sebab apa? Dikatakan karena mereka itu merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Saudara, jujur kita selidiki dalam hidup kita. Apakah kita itu merindukan tanah air surgawi, atau lebih merindukan segala kebutuhan yang saat-saat ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita? Mana prioritasnya? Saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hampir semuanya dalam kehidupan kita, apalagi kalau dalam masalah-masalah kita dengar adanya virus corona, adanya
masalah-masalah keadaan ekonomi yang saat ini sudah mulai menuju kepada kesuraman, orang-orang yang ekspor, yang import mulai pot-potan hatinya melihat gimana ini keadaan ekonomi saat ini. Saudara, baru-baru ini ada seorang yang WA sama saya, dia bilang, "Bu, usaha saya tutup." Dia bilang, "Saya sudah gak punya modal lagi dan akhirnya saya tutup. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Sebab kan karena dia anaknya 4, tidak punya usaha, usahanya tutup saudara. Karena bangkrut. Sudah begitu beberapa waktu sebelum usahanya bangkrut, dia kecelakaan. Mengakibatkan pinggangnya patah. Sudah tidak punya modal. Keadaan sampai seperti itu. Saudara, seringkali kita dihadapkan dengan fakta-fakta yang mau tidak mau ada di hadapan kita. Masihkah kita bisa mengatakan Tuhan itu luar biasa atas hidup kita? Mungkin masih ada pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Tapi satu perkara, apakah kita tetap setia ataukah kita menggerutu dan memberontak terhadap Tuhan? Saudara, benar-benar ayat ini sangat menggelitik dikatakan Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak malu disebut Allahnya saya. Apakah sampai saya ini melakukan sesuatu apa ya? Sampai membuat Tuhan itu gak malu. Mengatakan bahwa kamu tuh anakku yang aku kasihi. Gak malu. Nah, dikatakan kalau saudara dan saya itu merindukan, sangat menginginkan tanah air surgawi. Lebih daripada semua keinginan kita. Nah, justru di dalam bahasa Inggris di The Message dikatakan seperti ini. God is so proud of them. Dikatakan Tuhan itu sangat bangga dengan kita. Bukan sekedar tidak malu untuk mengatakan kamu adalah anakku. Tetapi justru sampai mengatakan bahwa aku bangga loh punya anak seperti engkau. Seperti kita sering katakan, aku bangga menjadi milik Kristus. Sekarang yang jadi masalah, apakah Tuhan mengatakan saat kita pulang ke surga, Tuhan katakan, "Nah, aku sambut engkau, aku bangga punya anak seperti engkau. Aku bangga punya seorang hamba seperti engkau. Karena engkau selama di dalam dunia hanya merindukan satu, yaitu tanah air di surga." Saudara, hari ini kita belajar. Saya yakin saudara dan saya kepengen pada saat kita kembali ke surga. Pada saat kita masih di dalam dunia ini. Dan Tuhan katakan, "Nah, aku bangga sama engkau." Sampai suatu saat, pada saat engkau sedang berdoa, ketemu Tuhan dan Tuhan katakan, "Nah, aku bangga dengan engkau." Sampai katakan, "Aku sangat bangga. I am proud." Benar-benar aku bangga dengan engkau. Saudara, sebenarnya itulah yang menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya suatu kebanggaan itu jikalau kita bisa membuat suatu prestasi. Saya yakin, saya saja sebagai omanya, kalau saya melihat Casey saya bangga banget. Apalagi papanya yang melahirkan, apalagi mamanya yang melahirkan. Ada suatu kebanggaan. Saya bisa merasakan anak yang begitu tidak sempurna dalam lahirnya.
Tapi dia bisa tidak malu untuk berdiri di depan dan memuji nama Tuhan. Dia bisa memberikan segala-galanya. Itu ada satu kebanggaan. Saya yakin Pak Daniel bangga. Saya sebagai omanya saja saya bangga. Saya katakan, ini anak luar biasa banget. Apalagi Tuhan. Dan karena apa? Ada prestasi yang diberikan. Hari ini kita akan belajar prestasi apa yang saudara dan saya bisa berikan kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, aku bangga dengan engkau sebagai anakku. Aku bangga kau sebagai seorang pelayan-pelayanku. Aku bangga. Jangan sampai kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang yang melayani dalam bidang apapun, tapi pada saat itu mengatakan, aku udah suka sebenarnya sama engkau. Betapa sedihnya. Tapi kalau sampai Tuhan katakan, I approach you. Benar-benar aku bangga dengan engkau. Hari ini kita belajar saudara. Ini benar-benar menggelitik hati saya sampai saya bilang, Tuhan, aku rindu sampai engkau katakan bahwa engkau bangga dengan aku. Sebenarnya itu yang sebenarnya yang sangat dirindukan. Kita harus melakukan apa sampai Tuhan itu mengatakan, nah aku bangga dengan engkau. Hari ini kita akan belajar. Tuhan bangga dengan saudara jikalau saudara dan saya merindukan hal-hal surgawi. Apa sih hal-hal surgawi? Dikatakan merindukan tanah air surgawi. Apa sih yang ada di sana? Perkara-perkara ilahi. Bukan berarti saudara tidak boleh menginginkan perkara-perkara jasmani, itu wajar. Saudara kepengen makan enak, itu wajar. Saudara pengen punya rumah bagus, itu wajar. Saudara pengen punya mobil bagus, itu wajar. Saudara pengen punya pakaian bagus, itu wajar. Tetapi lebih daripada itu, inginkan perkara-perkara ilahi. Itu yang Tuhan rindukan. Kriteria apa yang dinamakan perkara-perkara ilahi? Yang pertama, rela meninggalkan kenyamanan. Ini hal yang pertama. Kita harus belajar supaya sampai Bapak mengatakan, aku bangga dengan engkau. Kalau saudara dan saya mau meninggalkan kenyamananmu. Meninggalkan semua yang membuat kita nyaman. Saat Tuhan katakan, nah aku butuh engkau. Saudara, saya sungguh bangga dengan cucu saya. Ini cucu saya yang nomor 2. Dia kalau sedang mainan yang sangat membuat dia suka. Saat saya datang, saya katakan, Ken, hari ini Oma belum ketemu kamu loh. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan kenyamanannya. Dia tinggalkan iPad-nya, dia tinggalkan mainannya, dia lari ke saya. Hanya untuk apa? Dia peluk saya dan cium saya dan katakan, Oma, Yan sayang Oma. Dia cium saya dan dia duduk di bangkuan saya. Saudara, ada satu kebanggaan dalam hidup saya sebagai seorang Oma. Kok mau ya? Kok mau meninggalkan semuanya? Dia anak kecil, baru umur 3,5 tahun. Biasanya dia kalau sudah melihat mainan kan seorang anak itu tidak mau meninggalkan mainannya. Masa bodoh ada omanya. Saya lihat ini ada satu katakan, duh nyaman banget ya. Sedangkan dia itu timbangannya cukup berat. Kalau di bangku saya tuh ini paha saya cukup capek saudara.
Tapi saya tidak akan merasakan capek karena melihat kelucuannya dan sikapnya yang seperti itu. Saudara, sekarang saya ingin tanya. Saat saudara sedang sibuk-sibuknya, apalagi misalnya sedang nonton film yang membuat saudara terpesona, atau sedang melakukan pekerjaan dan deal yang sangat serius, yang menentukan keuntungan yang amat besar. Tiba-tiba dalam hati saudara, aduh aku kok belum saat teduh ya. Aku kok belum ketemu Tuhan ya. Apa yang saudara lakukan? Tuhan sebentar ya Tuhan. Bentar, aku nanti saat teduh sama engkau pasti. Baca Alkitab satu hari 10-20 pasal pasti. Tapi ini lagi dalam keadaan sangat mendesak. Saudara akan mengatakan nanti. Apakah hal seperti itu bisa dikatakan membanggakan Tuhan? Saudara, Kidung Agung mengatakan, pada saat mempelai wanita sudah mengatakan aku sudah cuci kaki, aku sudah berbaring, tiba-tiba kekasihnya mengetuk pintu. Dia tidak langsung buka. Dia menunda dan menunda. Sampai pada saat dia buka pintu, kekasihnya sudah pergi. Saudara. Sedangkan yang Tuhan rindukan, sampai kau dikatakan aku bangga dengan engkau. Kalau engkau mau meninggalkan semua kenyamanan, tinggalkan dan lari kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Contoh yang sangat luar biasa itu di dalam Kejadian 12 tentang Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan Allah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, saat Abraham mendapatkan tugas untuk keluar dari negerinya, dia bukan orang miskin. Kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak, sama Freddy dan Sophie. Lalu Freddy ngomong, Mah, ini nih Mah ada satu tawaran, dia bilang. Di negeri mana ya, pokoknya daerah dingin-dingin lah di sana itu. Dikatakan begini, kalau kamu mau jadi imigran di sana, katanya gitu ya. Ditawarkan imigran di sana, dikasih gaji 1 tahun berapa ratus dolar, berapa ribu dolar gitu sampean. Dijamin kalau kamu mau buka restoran, dia kasih modal, dikasih tanah, dikasih segala-galanya. Saya tanya, kalau kamu mau enggak? Enggak mau lah Mah, di sini udah punya kerjaan, kata dia ya. Di sana dingin, kitanya belum tahu katanya. Kenapa sih kok ada tawaran begitu? Soalnya di sana kurang penduduk katanya. Oh, transmigran kalau gitu ya. Terus kira-kira yang mau ke sana siapa? Freddy ngomong. Ya kalau orang belum punya istri, belum punya anak, buang dirilah ke sana 5 tahun pulang ke Indonesia. Kan udah jadi kaya Mah. Jadi kan kriterianya kalau ada tawaran yang seperti itu, janji yang seperti itu, yang mau adalah orang yang tidak punya kerjaan.
Betul? Betul? Tapi kalau saudara sudah punya pabrik di sini, sudah kaya, hidup enak, mau nggak disuruh pergi? Walaupun dijanjikan bahwa di sana mendapatkan segala perkara. Belum tentu, saudara. Betul nggak? Abraham bukan orang miskin loh. Abraham pada saat dia disuruh oleh Tuhan, dia adalah orang yang sangat terkenal dan sangat kaya. Hidup di dekat keluarganya. Dia punya ternak yang sangat banyak. Hidupnya berbahagia. Tidak mudah untuk meninggalkan kenyamanan. Kalau yang ditawarkan yang seperti kemarin kita ngomong itu, yang mau adalah orang yang membuang diri. Yang gak punya pengharapan di Indonesia pasti mau. Tapi selama masih ada pengharapan, apalagi hidup nyaman, ngapain pergi? Betul? Tapi Abraham dikatakan, saat diperintahkan Tuhan, sekalipun dapat janji, nanti kamu bakal begini. Nah itu kan baru janji. Kenyataannya belum ada. Tapi saudara lihat, ketaatan Abraham meninggalkan semua kenyamanannya dan dia pergi. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku bangga melihat Abraham. Bukan Abraham saja yang mengatakan, Tuhan aku bangga dengan kau. Tapi Allah mengatakan, aku bangga dengan kau. Ibrani ini berbicara juga tentang Abraham. Tuhan bangga banget. Karena apa? Mau meninggalkan segala-galanya. Dan tidak pakai pikir-pikir, ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Sedangkan dia belum tahu tanah yang akan dia jalani. Yang seperti ini membuat Tuhan bangga atas hidupmu. Saudara, hanya perkara-perkara yang kecil. Hanya perkara-perkara yang kecil. Tapi kalau engkau bisa meninggalkan semua kenyamananmu dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu membuat Tuhan katakan, nah aku bangga dengan engkau. Ini hal yang pertama yang Tuhan sangat rindukan. Supaya Tuhan katakan, aku bangga atas hidupmu. Sampai seperti yang Tuhan dikatakan tadi. Ya Tuhan, betapa sebenarnya kalau engkau lakukan akan hal-hal seperti ini. Lalu Tuhan akan mengatakan, God so proud of you. Bukan hanya proud, so proud, sangat bangga. Sangat bangga. Hal yang kedua, kita akan belajar lagi. Apa yang membuat sampai Tuhan katakan, I'm so proud of you. Apa yang dilakukan. Jikalau saudara dan saya mempunyai iman seperti Abraham. Mempunyai iman sekalipun. Iman sekalipun. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Tuhan yang dia sembah, yang memberikan janji itu setia. Tidak mudah. Menunggu 25 tahun itu tidak semudah kata-kata, saudara. Tidak semudah kata-kata dikatakan bahwa apa yang dijanjikan itu menjadi kenyataan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
Sampai pada saat Ismail lahir. Dan janji itu diulang lagi. Apa yang dia katakan? Tuhan, aku sudah tua. Sarah pun sudah tua Tuhan. Dikatakan sudah mati pucuk. Sudah enggak bisa secara medis. Secara biologis itu dia hamil itu sudah tidak memungkinkan. Sampai dia katakan Tuhan, kalau boleh biarlah Ismail aja yang menjadi anak perjanjian. Karena apa? Sudah hampir putus pengharapan. Tapi Tuhan katakan enggak. Dari keturunanmu, dari Sarah. Lalu dikatakan Abraham percaya akan apa yang dijanjikan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi janji Tuhan terhadap saudara. Mungkin Tuhan menjanjikan sudah sekian tahun. Lama gak digenap-genapi. Sudah terlalu lama tidak ditergenapkan. Sampai kadang-kadang saudara lupa, bahkan saudara mengatakan, sudahlah daripada aku menerima janji Tuhan. Sudah aku tidak mau didoain sama hamba Tuhan. Karena terlalu banyak janji-janji yang diberikan. Setiap hamba Tuhan mendoakan saya selalu mendapatkan janji. Tapi kenyataannya belum pernah menjadi kenyataan. Sampai kemungkinan saudara akan mengatakan, Tuhan, sudahlah enggak, mbok kasih juga enggak apa-apa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kalau engkau mau dijadikan orang yang dibanggakan oleh Bapa, jangan sekali-kali mengatakan bahwa janji Tuhan itu tidak digenapi. Pasti digenapi. Hanya tunggu waktu. Memang menunggu adalah sesuatu hal yang tidak enak, saudara. Tetapi satu perkara, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Saudara, Tuhan itu akan menolong tepat pada waktunya. Saat waktunya tiba, lahirlah Ishak. Saat waktunya tiba, semua apa yang Tuhan janjikan atas hidupmu, satu persatu akan digenapkan. Akan digenapkan dan pasti digenapkan. Dan Tuhan katakan, nak, biarlah engkau mempunyai iman sekalipun. Iman sekalipun. Iman sekalipun tidak ada suatu yang kita pikirkan bakal bisa terjadi. Tapi buat Tuhan bisa terjadi. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu buat saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya hari ini mungkin khotbah paling pendek. Yang ketiga adalah pegang janji sekalipun rugi. Mazmur 19 ayat 1b. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 25 ayat 4b mengatakan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tidak semudah kata-kata saudara untuk orang mau pegang sumpah sekalipun rugi. Kalau orang rugi lebih baik batal, betul? Tapi yang Tuhan katakan begini, nah kalau kamu sudah janji sekalipun rugi engkau tidak boleh mundur. Orang yang seperti itu Tuhan katakan, I proud, so proud of you. Bapak akan katakan, aku sangat bangga nak dengan engkau.
karena engkau pegang janji seperti Bapa juga pegang janji. Tuhan bangga dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara, memang itu tidak semudah kata-kata. Tapi hari ini pada saat saya sedang merenungkan ayat ini, Tuhan, apa yang dikatakan memegang sumpah atau janji sekalipun rugi. Apa ya Tuhan kira-kiranya? Tiba-tiba saat saya sedang merenungkan untuk ayat-ayat ini, Tuhan ingatkan suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Jadi saya bilang, oh iya ya Tuhan, benar tidak mudah. Yang namanya sudah janji harus ditepati sekalipun rugi besar sekali. Saudara, ini kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati saya, yang mengubah cara hidup saya juga saudara. Begini, ada seorang hamba Tuhan, dia dari keturunan Batak. Suatu saat dia melayani, dia pendeta, ini pendeta tapi belum terkenal lah, pendeta biasa-biasa saja. Dia melayani, akhirnya ada seorang anak perempuan yang konseling dengan dia. Nah, dilayani, singkat cerita, akhirnya jatuh cintalah si bapak, pendeta ini jatuh cinta sama gadis kecil ini. Dan gadis ini adalah seorang Tionghoa Totok. Ya, saudara tahu kalau orang Tionghoa Totok ketemu yang sangat halus banget orangnya saudara. Orangnya halus, tidak kasar, ya, baik. Sedangkan pendeta ini saudara tahu kalau orang Batak kasar, omongannya juga kasar. Terus maaf ya kalau di sini banyak orang Batak. Dan kadang-kadang itu suka semaunya sendiri tuh. Ya. Nah, singkat cerita mereka menikah, saudara. Nah, pada saat mereka menikah di depan altar, semua orang yang menikah di depan altar janjinya sama siapa sih? Apa janji sama istrinya atau suaminya saja? Janjinya sama Tuhan bukan? Kan katakan dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan miskin atau kaya akan tetap setia gitu kan? Betul nggak? Hah? Sudah pernah menikah pernah ngomong begitu? Aku akan mengambil engkau sebagai istriku satu-satunya yang sah. Betul? Aku akan mengambil engkau sebagai suamiku satu-satunya yang sah. Betul? Dalam keadaan susah maupun senang, miskin maupun kaya, sakit maupun sembuh. Betul nggak? Tidak akan meninggalkan kan? Hanya maut yang memisahkan antara engkau dengan aku. Betul? Masih ingat janji menikah? Nah, tapi berapa banyak yang sudah mengingkari semua janjinya. Ya habis bagaimana sih gak kuat. Ya. Dulunya baik. Dulu waktu menikah baik. Sesudah menikah cerewetnya luar biasa. Ya. Gak kuat di rumah sayanya. Ya. Semuanya dibantingin dan sebagainya dan sebagainya. Nah akhirnya cerai. Saudara, ini terjadi juga buat keluarga ini. Dia bilang setahun kuat. 2 tahun sudah mulai gak kuat ya. 3 tahun sudah mulai dipucuk. Sudah seperti telur di ujung tanduk. Tidak kuat. Saudara, apa yang dia lakukan? Setiap malam dia doa sama Tuhan. Kalau istrinya udah tidur nih. Dia bilang kalau istri saya tidur saya tuh bebas banget dia bilang.
Lalu dia kata, Tuhan aku enggak kuat, Tuhan aku enggak kuat punya istri kayak begini, aku enggak kuat. Teriak-teriak saudara, enggak kuat Tuhan, aku enggak kuat, cabut nyawaku saja sudah. Karena aku mau cerai juga enggak boleh ya. Saya nyuruh dia mati ya lucu, ya kan. Cara satu-satunya cabutlah nyawa saya tak pulang saja. Supaya saya tidak berdosa. Karena saya benar-benar Tuhan mau betul-betul menjadi anakmu yang baik. Saudara kenapa sih kok sampai dia enggak kuat? Dia perempuan ini, ibu ini super. Saya sampai bilang, Pak saya minta tolong sih Pak dibawa ke Cirebon. Pengen tahu istrinya Bapak tuh sampai kok kayak begitu. Loh saudara, super betul super. Salah satu contoh, kebersihannya itu super. Sedangkan si bapaknya itu orang Batak. Terlalu sedikit uraan lah gitu. Yang ini disiplin total. Saudara, kalau cuci piring, dia bilangnya, kalau cuci piring itu 4 kali proses. Dia nggak punya pembantu. 4 kali proses. Sekali proses dicuci biasa, dimasukkan ke tempat sabun lagi, ya, dicuci lagi, di tempat dikasih desinfektan, terus dikeringkan, ya, terus dipindahkan ke tempat lagi. Si suaminya tuh melongo, apa-apaan kayak gitu, ya sudah. Dia bilang kalau udah percaya Bu, suatu saat ibu ke rumah saya, coba lihat di atas lemari ibu boleh gini. Dan tunjukkan sama saya ada kotoran enggak. Bersih Bu rumah saya. Wow, saya bilang sama ibu-ibu saat ini, berapa hari sekali, berapa bulan sekali di atas tempat lemari saudara dilapin. Ayo ibu-ibu rumah tangga, jujur. Itu termasuk saya kok. Saudara, itu sampai begitu. Suatu saat saudara, pergi mall, jalan-jalan. Ya setiap orang itu kan, apalagi kalau tanpa sadar, kita kalau naik eskalator kan pegangan. Dicaplek sama istrinya, kotor. Dia kan kenapa? Tahu enggak? Itu banyak upilnya. Coba saudara. Tidak boleh pegangan. Ya. Kalau mau mencet lift, dikasih tisu dulu. Siapa di sini yang lakukan begitu? Kayaknya enggak ada. Sampai dia bilang, ya sudahlah, itu sih sudah enggak masalah. Dia pulang ke rumah. Ya kan sepatu kotor kan saudara. Taruh di depan. Suruh buka sepatu. Dia tuh mengkel sekali si suaminya. Enggak dianggap. Dia masuk. Sepatu dipakai. Istrinya bawa pel. Begitu selangkah suaminya ini. Dia dari belakang ngepel. Dia dari belakang ngepel, saudara. Dan itu dilakukan. Sampai dari dia mengkel sampai ketawa. Ya sudahlah daripada dianya buntutin saya ngepel. Ya sudah akhirnya dia copot sepatunya. Taruh di luar. Saudara. Makan diatur, semua diatur. Dan dia sampai bilang begini. Bu siapa yang gak pegel Bu? Ini mau pergi, ceritanya mau pergi. Bawa kopernya Bu, tobat. Kenapa Pak? Dia punya 1 koper yang isinya spray, sarung bantal, sarung guling, bed cover, semua peralatan pel, anduk. Jadi saudara, kalau mau ke hotel jangan masuk dulu. Dia disuruh di luar. Ngepel dulu kamarnya dipel sama dia.
Semua semua spray, semua diganti semuanya. 2 jam. Suaminya baru boleh masuk. Sampai ada tukang ngomong, "Loh Pak kok enggak masuk?" "Oh iya," gitu dia bilang. "Ya masa ngomong istri saya ngepel." Kan Pak lucu. Dia ya ketawa aja gitu saudara. Saudara sampai begitu. Suatu saat betul dibawa ke Cirebon saudara. Kan saya punya gesos. Gesos itu sampai gini. Si bapak sama istrinya mau datang loh. Pel, sampai tak pel 2 kali saudara. Karena pikir saya, wah wis ini payah. Tak berikan anduk baru. Ya, spray baru, semua baru. Saya tanya sama bapak, enggak berani. "Pak diganti." "Iya Bu." Coba saudara. Kok sampai gitu ya Pak? Tapi saya sudah lulus kok Bu. Sudah biasa dia. Sekarang sudah punya anak 2 atau 3 gitu loh. Ya bisa hidup tuh. Gemuk bapaknya. Loh kok bisa gitu loh. Karena apa? Pegang janji sekalipun rugi. Loh kalau dihitung ruginya besar loh saudara. Rugi besar. Saya sampai bilang, "Pak, pernah enggak Bapak itu ngomong sama mertua Bapak, ngomong gini, 'Pak, ini anakmu kenapa bisa begini?' 'Gak berani Bu,' gak berani. Gak berani sama mertua. Gak berani. Sungguh saudara, saya sampai bilang, duh, hebat. Betul-betul hebat. Dan orang yang seperti itu Tuhan katakan, I approach, so proud of you. Dalam segala bidang saya ingatkan, ingat janji, ingat sumpahmu. Saya berdoa buat para istri, saya berdoa buat setiap suami. Sebab saya tanya, "Pak, kuncinya di mana?" Saya setiap kali istri saya begitu, saya katakan, "Kamu memang istri yang paling luar biasa sedunia kok Nak. Kamu luar biasa jadi istriku. Aku bangga punya istri seperti engkau." Terus dipuji. Terus dipuji. Dan istrinya enggak berubah-berubah dipuji. Enggak berubah Pak, enggak berubah. Tapi istrinya kemarin tak tanya, "Bu, betul tak Bu, Bapak ngomong begitu tuh?" "Iya sih. Tapi saya sekarang sudah berubah," katanya gitu. Jadi saya kalau makan, diajak makan di restoran kan sama saya, tetap dilapin semuanya, piring-piring dilapin lagi, ya itu wajar lah gitu. Tapi enggak sampai dicuci, dia nyuci sendiri di kamar mandi, di tempat wastafel enggak, dia enggak, cuma dilapin semuanya. Semua dilapin sama dia, meja-meja dilapin sama dia. Ya itu wajar lah, itu masih oke lah gitu, masih oke. Tapi enggak sampai keterlaluan. Dia bilang, "Saya sekarang udah rada berubah kok Bu." Rada berubah. Jadi sebenarnya saudara, satu perkara yang saya lihat. Saya bilang, kok mungkin saya bilang 1001 loh wanita begitu. Betul enggak sih? Atau di antara sini mungkin ada yang begitu tah? Hah? Banyak atau tidak ada? Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Saudara, tapi satu hal, ya, kenapa dia bisa? Karena tadi yang dikatakan oleh pemimpin pujian dan beberapa waktu yang lalu Pak Daniel juga menyampaikan firman tentang Yohanes 15 tadi. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu kuncinya. Kenapa bisa? Ya Tuhan Yesus saja disalib sama muridnya sendiri juga
diserahkan, ya tetap mengampuni kok. Ya, karena apa? Yesus di dalam dia dan dia di dalam Yesus. Jadi kalau saudara suami punya istri, dibandingkan dengan istrinya pendeta itu, tidak seberapa. Kamu katakan, wes kamu tidak seberapa. Tidak seberapa dibandingkan dengan dia. Belajar tetap setia sampai garis akhir. Amin. Sehingga hal-hal inilah yang membuat saudara Tuhan akan katakan, aku bangga atas engkau nak. Aku tidak malu mengaku engkau sebagai anakku. Dan aku tidak malu kalau kau katakan aku itu sebagai Allahmu. Karena hidupmu mencerminkan perkara-perkara yang dari tanah airmu di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kau siapkan buat kami ya Tuhan. Kami seringkali mengatakan aku bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tapi biarlah malam ini Tuhan kami mau mengatakan, buat tindakan perbuatan kami selama di dalam dunia ini. Dan engkau katakan bahwa engkau bangga dengan kami Tuhan. Kami sangat rindu untuk kami menjadi kebanggaan-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan. Kalau engkau bangga dengan kami. Sebagai anak-anak-Mu yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan. Firman-Mu sudah berhenti Tuhan, tapi kami minta Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam diri kami. Sampai kami menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Termeterai jadi, termeterai jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.